ask me if I give a fuck about that. Recently I just don't give a fuck about a thing. Ask me if I give a fuck about it this. Ask me if I give a fuck about it this. Ya langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat umum mengenai logika. Pengertian logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno atau logos yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika episteme atau ilmu logika yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Suatu pernyataan yang sering didengar dalam keseharian seperti alasannya tidak logis, argumentasinya logis. Semua ungkapan tersebut dimaksud untuk menunjukkan pada suatu pengertian yang sama, bahwa pengertian logis adalah masuk akal dan pengertian tidak logis adalah sebaliknya, yaitu tidak masuk akal. Adapun pengertian logika menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut. Yang pertama, logika adalah ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum untuk membedakan penalaran yang betul dan penalaran yang salah. Yang kedua, logika adalah salah satu cabang filsafat yang telah dikembangkan oleh Aristoteles yang membicarakan norma-norma berpikir benar agar diperoleh dan terbentuk pengetahuan yang benar. Logika adalah suatu penarikan kesimpulan baru secara sahih atau valid menurut cara tertentu. Yang selanjutnya, logika adalah ilmu pengetahuan mengenai penyimpulan yang lurus yang menguraikan tentang aturan-aturan serta cara-cara untuk mencapai kesimpulan. Ya, yang selanjutnya yaitu sejarah logika. Sejarah logika dimulai sejak Thales 624 SM sampai 548 SM. Filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Thales mengatakan bahwa air adalah arke atau Yunani yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Saat itu, Thales telah mengenal logika induktif. Aristoteles kemudian mengenalkan logika sebagai ilmu, yang kemudian disebut logika stientica. Aristoteles mengatakan bahwa Thales menarik kesimpulan bahwa air adalah arka alam semesta dengan alasan bahwa air adalah jiwa segala sesuatu. Sejak Thales, sang filsuf mengenakan pertanyaannya, logika telah mulai dikembangkan. Kaum sofis beserta Plato 427 SM sampai 347 SM juga telah merintis dan memberikan saran-saran dalam bidang ini. Pada masa Aristoteles, logika masih disebut dengan analitica, yang secara khusus meneliti berbagai argumentasi yang berangkat dari proposisi yang benar, dan dialektika yang secara khusus meneliti argumentasi yang berangkat dari proposisi yang masih diragukan kebenarannya. Pada 370 SM sampai 288 SM, Theophorus, murid Aristoteles yang menjadi pemimpin Lyceum, melanjutkan pengembangan logika. Istilah logika untuk pertama kalinya dikenakan oleh Zeno dari Citium 334 SM sampai 226 SM, pelopor kaum Stoa. Sistematis logika terjadi pada masa Galenus 130 M sampai 201 M dan Sextus Empiricus 200 M. Dua orang dokter medis yang mengembangkan logika dengan menerapkan metode geometri. Abad pertengahan dan logika modern pada abad ke-9 hingga 15, buku-buku Aristoteles seperti Aisagoge oleh Porphyus dan karya Boethius masih digunakan. Pengembangan dan menggunakan logika Aristoteles secara murni diteruskan oleh Thomas Hobbes 1588 sampai 1679. Dengan karyanya Leviathan dan John Locke 1632 sampai 1704 dalam An Essay Konungung Human Understanding, puncak kejayaan logika simbolik terjadi pada tahun 1910 sampai 1913 dengan terbitnya Principia Mathematica, 3 jilid yang merupakan karya bersama Albert Noon 1861 sampai 1914 dan Bertrand Arthur William Russell. Logika simbolik lalu diteruskan oleh Ludwig Rolf Chamberlain Goethe. Yang selanjutnya yaitu dasar-dasar logika.
Dasar penalaran dalam logika ada dua, yaitu deduktif dan induktif. Penalaran deduktif menalarkan deduktif atau logika deduktif adalah penalaran yang membangun atau mengevaluasi argumen deduktif. Argumen dinyatakan deduktif jika kebenaran dari kesimpulan ditarik atau merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya. Penalaran induktif penalarannya induktif atau logika induktif adalah penalaran yang berangkat dari serangkaian fakta-fakta khusus untuk mencapai kesimpulan umum. Yang selanjutnya yaitu macam-macam logika. Logika alamiah. Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Kemampuan logika alamiah manusia ada sejak lahir. Logika ini bisa dipelajari dengan memberi contoh penerapan dalam kehidupan nyata. Logika ilmiah memperhalus, mempertajam pikiran serta akal budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Berkat pertolongan logika ilmiah inilah budi tepat bekerja dengan lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Yang selanjutnya yaitu manfaat logika. Berpikir secara rasional, kritis, lurus, tertib, metodis, dan koheren. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Cukup sekian dari saya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai logika. Terima kasih dan sampai jumpa.